seneng banget hari ini kita kembali lagi di Rolasan, obrolan asik santuy bersama Kepala Dinas DKPP. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, seneng banget Bu di tamannya DKPP, asik ya ini. Teduh gitu nggak panas ada bunganya, ya. Ada bunganya. Ada buahnya. Ada buahnya macam-macam ya Bu ya. Rasanya pengen rujak gitu ya. Betul, boleh nih. Oke, sekarang kan mungkin Sobat Bersinar juga tahu sekarang tuh ada setelah vaksin, setelah PMK juga ada lagi ya Bu pemasangan penandaan. Nah itu kita kepo sekali tentang itu gitu. Tapi kita mau tahu dulu nih tentang penyakit mulut dan kuku ini perkembangannya seperti apa? Mungkin Ibu sudah lelah nih melihat adanya penyakit itu gitu. Gini mungkin kaitannya dengan penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku kan dikenal dengan penyakit PMK memang sejak tanggal 10 Mei ya kita menemukan kasus itu di Kabupaten Klaten, dan sampai dengan saat ini kemarin sore, biasanya kita rilis kan di sore hari, ini memang tercatat ada sekitar kasus secara total ya ada 3.579 ekor. Namun dari sekian ini alhamdulillah yang 3.480 alhamdulillah sudah sembuh, 3.480 sudah sembuh, sehingga hampir 94,65% alhamdulillah tingkat kesembuhannya. Luar biasa, 94% lebih ya Bu ya. Tingkat kesembuhan. Tapi ini bukan berarti hanya kerja kita, tapi ini ada kerja bersama antara pemerintah, kemudian pihak swasta, kemudian pemerintah itu ya ada mulai dari pimpinan kita, dari bupati, dari OPD, kemudian dari camat sampai ke tingkat desa, dan juga seluruh masyarakat yang ada tentunya memiliki support dalam rangka untuk penanganan PMK, karena PMK tidak bisa hanya diselesaikan dari satu sisi saja. Betul sekali. Ya. Kita melihat bahwa di awal-awal PMK masuk Klaten tuh mungkin banyak yang panik gitu ya. Mungkin betul. Sekarang melihat di wilayah gimana Bu? Seperti apa? Alhamdulillah sudah tenang ya, karena kasus ini semakin hari ini sampai dengan detik ini kan semakin menurun. Bahkan kasus terakhir kemarin di hari kemarin hanya ada sekitar 195 ekor yang masih dalam proses pengobatan. Ini yang harus kita kawal terus. Ya. Ngomong-ngomong soal pengobatan ini luar biasa sekali karena pemerintah, terutama Kementerian Pertanian ya Bu ya, sudah adanya vaksinasi dan sudah sampai di Klaten gitu ya Sobat Bersinar. Untuk capaian vaksinasi itu mencapai berapa persen Bu yang sudah divaksin untuk hewan-hewan yang ada di Klaten? Untuk kaitannya dengan pelaksanaan vaksinasi, kita tahu bahwa PMK ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan obat. Obat itu hanya sebagai untuk supporting system, untuk menjaga ketahanan tubuh hewan sehingga mereka tidak gampang terserang dengan virus. Nah, karena PMK ini disebabkan oleh virus, maka satu-satunya cara untuk menghilangkan yaitu dengan vaksinasi. Nah, untuk tahun 2022 ini kita mendapatkan target vaksin itu 70.000 dosis atau sekitar 35.000 ekor. Tapi itu bisa bervariasi Mbak, maksudnya untuk antara vaksin, karena vaksinasi ini kita ada 3 tahap, vaksin 1, vaksin 2, dan booster, jadi nggak kalah dengan manusia gitu ya. Kan itu ya. Jadi untuk yang vaksin yang dosis 1 ini ada sekitar 18.900 sekian yang sudah kita vaksin, kemudian yang dosis 2 ini 5.600 sekian. Jadi mudah-mudahan kita nanti segera bisa menyelesaikan vaksinasi ini di tahun 2022 khususnya untuk yang 70.000 dosis. Semoga ya sasaran itu tercapai gitu ya Bu ya. Ini sekarang kan kita melihat juga tidak hanya di laman Instagram DKPP Klaten tapi juga di Kementerian Pertanian gitu ya. Sekarang sudah ada penandaan gitu buat hewan-hewan PMK yang sudah divaksinasi gitu ya Bu. Itu boleh dijelaskan itu programnya seperti apa sih gitu? Ya, jadi dalam rangka untuk memberikan atau menjamin ternak yang nanti akan beredar ke masyarakat ini adalah ternak yang sehat, maka ini kan perlu adanya istilahnya kegiatan penandaan atau pendataan ternak. Ini sebenarnya fungsinya seperti peduli lindungi kalau di corona kan gitu ya. Ya, mulai dari aplikasi juga ada ini Sobat Bersinar. Jadi nanti penggunaan aplikasinya namanya bukan peduli lindungi tapi fungsinya seperti itu. Tapi namanya adalah Identik PKH. Identikpkh.com ya. Identikpkh.com sehingga nanti masing-masing peternak
yang ternaknya sudah dilakukan penandaan nanti bisa melakukan aplikasi itu, bisa mendownload, oh ternak saya itu sudah divaksin berapa kali, itu semua data dimasukkan ke sana. Ada sertifikatnya gitu kayak manusia? Ada, oh, jadi ada nanti gini di aplikasi sekali. Itu jadi nanti gini, aplikasi ini memang fungsinya pertama untuk kita mengetahui data ternak itu secara detail, secara jelas. Ternak ini tuh miliknya siapa, kondisinya bagaimana, di situ kita bisa bisa gunakan dari aplikasi tersebut. Nah, kemudian selain itu juga di dalam aplikasi ini kan memuat nama ternak, sampai harus ada namanya juga ya. Nama ternak, kemudian ada pemiliknya siapa, kemudian alamatnya itu sampai ke titik koordinat. Mungkin lain ini malah gitu ya. Malah tambah berbobot daripada KTP. Kalau KTP kan nggak pakai titik koordinat, kalau ini harus pakai titik koordinat. Kemudian di mana, terus kemudian vaksin pertama kapan, vaksin kedua, jadi data vaksin itu juga masuk ke sana. Data jenis ternak juga masuk di sana, sehingga pada saat mungkin seseorang mau membeli ternak ya, oh ini ternak siapa nih? Pada saat nanti kita melihat di aplikasi kita bisa lihat, oh ternak ini sudah divaksin atau belum, atau mungkin dia baru divaksin pertama sehingga mungkin ternak yang mau beli ini bisa melanjutkan pada vaksin-vaksin berikutnya seperti itu. Jadi ini sangat sangat akan mensupport sekali untuk para peternak, sehingga yang saat ini mungkin masih banyak para peternak atau mungkin masyarakat yang takut, saya mau beli ternak, jangan-jangan ternak saya kondisinya tidak bagus, sehingga saya takut membeli. Kan saat ini kan masih pemasaran kan masih belum terlalu tinggi ya, karena masih ada kekhawatiran seperti itu. Nah, dengan adanya penandaan seperti ini nanti calon pembeli ini akan bisa melihat di aplikasi yang bersangkutan. Ternaknya seperti apa, kondisinya bagaimana, oh sudah divaksin atau belum, sehingga kalau tahu itu sudah divaksin berarti ternak ini aman untuk bisa dipelihara. Karena apa? Dengan adanya vaksinasi ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner, di vaksin pertama ini setelah 18 hari dilakukan vaksinasi, ini ternyata setelah dilakukan pengecekan mampu meningkatkan istilahnya namanya daya tahan tubuh, istilahnya itu kalau di ilmu kedokteran ya, ini bisa mencapai sekitar 87%. Kayak imunnya naik nah, gitu imunnya ya? naik menjadi 87%. Nah, kemudian setelah vaksin yang kedua, ini setelah dilakukan pengecekan 18 hari setelah dilakukan vaksin, kemudian dilakukan pengecekan, ini ternyata imunnya itu bisa meningkat sampai 97%. Nah, ini kan ini berarti menunjukkan bahwasanya ternak yang sudah divaksin, ini kan kalau kita para peternak ini membeli ternak yang sudah divaksin akan merasa aman. Oh, bahwasanya ternak saya ini sudah memiliki satu kekebalan sehingga mampu untuk menangkal apabila ada virus yang masuk. Kita kan tidak tahu virus itu ada di mana, gitu Mbak. Betul. Mungkin di perjalanan atau di sekitar kita ada, tapi dengan kondisi yang ternak kita yang sudah imunnya sudah meningkat, ini tentunya calon pembeli itu juga akan merasa nyaman untuk bisa membeli. Tidak was-was lagi. Betul, gitu ya. Ya. Oke, Sobat Bersinar, bahwa Buwit ini tidak hanya sekedar untuk sosialisasi saja, tapi Buwit ini sudah terjun ke lapangan gitu ya, Sobat Bersinar. Dan kita pengen tahu juga, katanya ini aku melihat fotonya saja yang Buwit diposting di Instagram itu ada QR-nya juga, jadi ada barcode-nya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Itu sehat gak sih, caranya gimana? Caranya tinggal scan aja ya Bu ya. Itu di mana sih pemasangannya untuk kodenya atau barcode-nya di hewan itu sebelah mana gitu? Jadi untuk pemasangan barcode kan dilakukan di telinga sebelah kiri ya. Jadi itu sebenarnya kesepakatan, mau kiri mau kanan sebenarnya kan tinggal kesepakatan ya. Yang jelas itu adalah dipasang di telinga. Itu telinga itu kan tulangnya kan tulang rawan ya. Tulang rawan, sehingga apabila dilakukan ya, kalau di orang namanya nindik, ditindik itu ya, sehingga tidak akan melakukan luka yang berkepanjangan. Dan kemarin saya sudah mencoba, alhamdulillah saya yang belum pernah mengaplikasikan, saya mencoba mengaplikasikan, alhamdulillah bisa langsung, jadi tidak ada pendarahan. Sehingga kalau dengan adanya satu penetapan lokasi yang tepat di telinga, ini insya Allah tidak, jangan takut masyarakat, oh cocok nanti hewannya luka dan sebagainya, nggak, asal dilakukan secara berhati-hati, ternaknya dipegang. Ini insya Allah nanti aman. Maksudnya apa?
Karena apa? Kalau ternak itu tidak dipegang, memang pada pelaksanaan tidak bisa sendiri ya. Mungkin kalau pada manusia orang bisa sendiri nindik. Tapi kalau pada ternak kita tidak bisa sendiri, Mbak. Harus ada temannya. Terutama yang megangin ternaknya, yang megangin telinganya, sehingga nanti pada saat menetapkan lokasi mau dipakai untuk nindik ini bisa pas. Sehingga kalau lokasinya pas, tidak akan terjadi pendarahan. Seperti itu. Jadi yang ada di media sosial terjadi pendarahan itu hoax ya Bu ya. Jadi, tapi bisa juga bisa gitu juga. Mbak, kalau kita tidak hati-hati. Ya, pertama itu. Kedua, kalau misalnya ternak itu pada saat mau dilakukan penandaan harus ditenangkan. Jangan sampai mereka gelisah. Kalau gelisah nanti dia bergerak gitu bisa terjadi luka. Berarti disayang-sayang dulu, dielus-elus dulu, ya kan? Iya, Dikasih makan dulu. Tapi tidak masalah kalau seandainya terjadi pendarahan, kita pun juga sudah menyiapkan obatnya. Jadi begitu dilakukan penandaan, ada yang luka, sudah langsung kita obati. Jadi tetap aman ya untuk dilakukan penindian di telinga hewan gitu Sobat Bersinar. Jadi Sobat Bersinar sekarang udah tahu, nggak perlu khawatir lagi gitu ya Bu. Betul. Ngomong-ngomong ini sudah tersebar di kecamatan mana saja Bu? Atau berapa persen dah gitu? Jadi target untuk penandaan kita itu sebenarnya cukup besar Mbak. Karena ternak kita kan cukup tinggi populasinya. Kita ada 111.447 ekor dari total populasi yang ada di kita. Memang untuk saat ini baru ternak sapi dan kerbau yang kita lakukan penandaan. Dan karena ini kita berbarengan dengan vaksinasi, maka kita lakukan secara bergantian. Kita selesaikan pada saat longgar vaksinasi kita lakukan penandaan. Karena memang tenaga kita juga terbatas, Mbak. Sehingga dan sampai dengan saat ini kita istilahnya baru nyampe sekitar hampir 7.000 ekor. Mudah-mudahan nanti kita insya Allah dengan kebersamaan, dengan seluruh perangkat yang ada, kemudian dengan pemahaman masyarakat, tidak ada yang keberatan, mudah-mudahan nanti kita bisa mencapai target yang sudah kita tetapkan kan gitu nggih. Ya memang bukan hanya tahun ini saja, kita lanjut sampai tahun 2023. Karena untuk alat penandaan yang sudah kita ambil atau istilahnya eartag-nya kita saat ini baru 15.000. Jadi kita 15.000 itu kita selesaikan. Setelah itu baru nanti kita mengambil lagi, kita selesaikan kemudian. Ya, jadi untuk pelaksanaannya kita ini ada 29 tim yang kita sebar di 26 kecamatan. Jadi tim ini terdiri dari para medik, kemudian dan juga para penyuluh yang ada di Kabupaten Klaten. Jadi tetap dengan tim-tim yang handal gitu ya Bu dari DKPP, luar biasa sekali. Iya, betul. Karena ini harus mereka harus kompeten pada saat melakukan penandaan. Dan ini sebelum mereka bekerja kemarin kita lakukan istilahnya bintek selama 2 hari. Baik itu secara teori maupun praktek di lapangan. Gitu, ya. Setelah melakukan pengecekan di lapangan Ibu, ngomong-ngomong ada kejadian lucu nggak? Atau masyarakat yang nggak mau jangan hewanku itu udah terjadi pas Ibu kunjungan gitu? Ada juga Mbak yang istilah keberatan, nggak boleh ditanda karena nanti takut ini ternaknya nggak laku kan gitu nggih. Jangan-jangan nanti kalau misalnya untuk korban tidak bisa dijual karena ini menjadi cacat kan begitu nggih. Nah ini alhamdulillah kemarin pada saat rakor di kementerian disampaikan oleh MUI bahwasanya penandaan ini bukan merupakan cacat. Jadi seandainya nanti ternak ini akan dijual, ternak ini akan dipakai gunakan untuk hewan korban, insya Allah tetap sah. Aman. Luar biasa sekali. Baik Ibu, itu tadi kita sudah membahas banyak sekali ya. Mungkin harapannya setelah adanya vaksinasi sudah PMK-nya sudah mulai landai ya Bu ya, tidak naik lagi semoga ya Bu ya. Bu, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Klaten? Terkait dengan penuntasan PMK ini tentunya kita berharap kerjasama seluruh pihak termasuk seluruh masyarakat yang ada, karena peran vaksinasi ini menjadi penting di dalam penuntasan PMK ini
jangan takut, jangan khawatir anaknya divaksin nggih. Memang ada yang namanya kipi dan sebagainya, namun itu kan tetap bisa kita atasi nggih. Jadi dengan adanya kebersamaan seluruh masyarakat, seluruh perangkat daerah, seluruh kecamatan, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, mari bersama-sama kita tuntaskan PMK ini, karena dengan kebersamaan insya Allah semua masalah bisa terselesaikan. Oke, semua masalah bisa teratasi. Semoga dengan rolasan ini juga dapat bermanfaat oleh Sobat Bersinar semuanya. Terima kasih, saya Titi Rohman dan Ibu Widianti. Sukses selalu. Terima kasih. Luar biasa, sampai jumpa, bye-bye.